suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah saya bisa share PowerPoint saya ini? Sebelum share, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri, Romo, agar kami lebih mengenal Romo. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, saya nama lengkapnya Romo Indro Pandego, Dikianes Indro Pandego. Saya seorang diosesan dari Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Kalau tidak tahu Lampung di Sumatera ya. Lalu 2015 saya diminta belajar ke Roma, selesai 2018 kembali ke Pematang Siantar mengajar di STFT untuk 2 tahun di sana, hal atau bidang hukum gereja. Lalu mulai 2020 kemarin diminta kembali untuk melanjutkan pembelajaran saya, sehingga saya berangkat ke Filipina, lalu sekarang berjuang menyelesaikan kuliah untuk program lanjutan di Universitas Santo Tomas Manila. Lalu saya di sini numpang tinggal di daerah Crescent City namanya, dengan para romo dan para frater dari kongregasi SCY atau Hati Kudus Yesus. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang terkasih. Sepertinya itu cukup dulu ya, kecuali nanti ada pertanyaan ya. Ya, saya tabisan 2008, sehingga kalau dihitung umur tabisan masih sangat muda, baru 14 tahun ya. Ya, belum begitu tua, belum begitu kuat, begitulah kalau itu diibaratkan dengan pohon. Maka masih butuh banyak doa dari Bapak Ibu juga ya. Begitu Ibu? Ya. Ya, Romo. Suara saya jelas, kalau nanti agak jelek diberitahukan di chat ya, supaya saya lihat, karena sinyal saya kadang-kadang ada tertulis di sini unstable ini ya. Nanti tolong diinfokan. Apakah sekarang saya bisa share bahan? Silakan Romo. Oke. Sudah tampak Romo? Sudah? Baik. Ya, sudah Romo. Ya. Ini saya yang agak lambat ini. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari, barangkali kita masih mengingat ketika Paus Fransiskus di 2015 yang lalu, sudah lama memang sebetulnya ya, sudah 7 tahun yang lalu itu, dalam rangka tahun Jubileum itu menyampaikan kepada kita yang disebut dengan tahun kerahiman. Kalaupun sebagai perayaan tahun itu sudah berlalu atau sudah lewat, tapi saya merasa bahwa tema kerahiman, apalagi kerahiman Tuhan, itu tidak pernah lekang dimakan zaman, begitulah. Karena itu saya memilih membagikan untuk kita tema malam ini, bela rasa Tuhan, pengampunan, rahmat, dan hidup baru.
sebagai pengantar, hidup beriman pada dasarnya itu mengungkapkan pengalaman relasional kita manusia dengan Allah, dan dalam hal ini Allah yang kita imani Allah Trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pengalaman iman gereja tidak pernah dipisahkan, dilepaskan begitu saja dari pengalaman iman Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa dasar relasi manusia Allah, artinya manusia dengan Allah ini, adalah belas kasih dan kerahiman Allah sendiri. Dan peristiwa Perjanjian Baru yang diperlihatkan secara jelas melalui peristiwa penjelmaan, hidup, sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus semakin menegaskan dasar kerahiman Allah ini. Kalau kita besok merayakan pesta kelahiran Santa Maria, kita lihat di Injil itu pengantarnya disebut di sana hal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dimulai dengan pribadi Yesus Kristus, barulah Maria itu digandengkan dalam peran keselamatan itu. Penjelmaan Allah pertama-tama yang dihadirkan di tengah kita. Nah, lalu Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus kemudian membagikan permenungan dan refleksinya akan belas kasih dan kerahiman Allah ini untuk mendorong dan menguatkan kita gereja supaya sekalipun berada dalam kodrat kita yang adalah manusia, kita yang seringkali rapuh dan lemah ini bisa mengalami hidup baru bersama Kristus yang bangkit dalam luka-luka salibnya. Ingatkan ketika Yesus bangkit lalu datang ke rumah di mana Simon Petrus dan para rasul lain itu bersembunyi, di mana Thomas tidak percaya tentang kebangkitannya. Yesus berkata kepada Thomas, "Ini luka-lukaku. Thomas, silakan kau mencucukkan jari tanganmu di sini dan jangan tidak percaya lagi." Untuk mengatakan bahwa Kristus bangkit dalam luka-luka salib. Supaya kita umat beriman melalui refleksi bersama Paus Yohanes Paulus II sudah dibeatifikasi ya Santo sekarang, dan Paus Fransiskus, kita umat beriman juga dapat memiliki sifat murah hatinya Allah, sifat belas kasihnya yang tanpa batas, yang kita bahasakan juga kadang-kadang sifat bela rasa Allah. Ada 3 dokumen yang akan kita renungkan bersama dengan Paus Yohanes Paulus II dan Fransiskus, dan kita mulai dengan dokumen pertama yang disebut dengan Ensiklik Dives in Misericordia, artinya dalam bahasa Indonesia kaya dalam kerahiman. Ini merupakan ensiklik kedua dari Santo Paus Yohanes Paulus II yang mengawali membuka ensikliknya dengan mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat, mengutip Efesus bab 2 ayat 4. Itulah yang diwahyukan Yesus Kristus sedari awal. Allah yang kaya dengan rahmat. Lalu dikatakan kemudian tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kata Yohanes Penginjil, untuk menegaskan kebenaran bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya hal kita mengalami Allah yang kaya dengan rahmat itu nyata karena anaknya menyatakan itu. Siapa itu? Yesus Kristus, Tuhan kita. Begitulah.
Dan memang pernyataan ini atau pernyataan ini yang kita sebut sebagai pewayan itu boleh dibilang menjadi yang utama dari Yesus Kristus ini. Kalau kita melihat perjanjian lama, seringkali terutama dalam kitab nabi-nabi, Allah hadir itu sebagai sosok atau pribadi yang datang dengan judgment, ya, penghukum atau hukuman. Nah, ini susahnya kami romo-romo yang diminta belajar hukum gereja ini, itu seringkali sudah dicap duluan, sehingga kadang-kadang tidak enak juga kami ini kalau ketemu, wah ini romo-romo yang bagian bawa pentung dan besinya gereja, begitulah, bukan penghukum, begitulah. Nah, padahal hukum gereja lahir dari kerahiman Allah juga, begitulah. Yang utama itu mau menghadirkan rahmat itu. Nah, berbeda dengan perjanjian baru yang diwahyukan lewat Yesus Kristus, Allah yang adalah judge, hakim itu, bahkan pemberi hukuman itu, lalu dihadirkan dalam pribadi yang lain, Allah yang penuh kerahiman. Kodratnya yang tidak bisa dilihat, Allah yang pada mulanya jauh, Yahweh Adonai, itu secara istimewa menjadi bisa dilihat, bahkan lebih bisa dilihat pada melalui segala sesuatu yang pernah dilihat. Menjadi bisa dilihat dalam Kristus dan melalui Kristus, melalui perbuatannya dan perkataannya, dan akhirnya melalui wafatnya di kayu salib dan lewat perbuatan, lewat perkataan, memang kita menemukan tindakan-tindakan kerahiman Allah. Tindakan-tindakan yang mendekatkan Allah pada kita. Tindakan-tindakan yang akhirnya menyatakan kepada kita, memperlihatkan, ini loh Allah itu. Penuh kasih, penuh perhatian, penuh bela rasa. Tetapi bagian yang kedua mungkin menjadi agak sulit kemudian, karena dikatakan di sana, bagaimana Allah ini akhirnya lalu melalui wafat di kayu salib dan kebangkitannya juga, kebangkitan Kristus itu, Allah itu menjadi nyata juga di tengah kita. Menjadi nyata dalam pengalaman iman, bahwa Allah yang datang dalam rahmatnya itu, supaya rahmatnya itu sampai kepada manusia, itu mau sampai kepada puncak di mana manusia semuanya mengalami, yakni kematian. Bedanya adalah kematian manusia mungkin datang karena dosa, kematian Allah sebagai penebusan bagi dosa kita. Itulah kematian yang menyelamatkan. Dalam Kristus dan melalui Kristus, Allah juga menjadi bisa dilihat secara khusus dalam belas kasih-Nya dalam kerahiman-Nya. Ia sendiri membuat kerahiman Allah menjelma atau terjelma dan mempribadi, terpersonifikasi dalam arti tertentu. Ia, Yesus Kristus itu adalah sang kerahiman sendiri. Kebenaran yang dinyatakan dalam Kristus mengenai Allah, Bapa yang penuh belas kasihan, memampukan kita untuk melihat Dia yang secara khusus dekat dengan manusia ketika manusia sedang menderita, pada saat manusia terancam eksistensi dan martabatnya yang terdalam. Jadi menderita bukan karena hal-hal yang artifisial. Ingat lagu dangdut itu, ditinggal pas sayang-sayangi misalnya. Menderita orang. Tetapi menyangkut eksistensi hidup kita, menyangkut martabat hidup kita sebagai citra Allah yang karena dosa lalu citra itu kemudian ternodai. Yang pada mulanya kita komunio satu dengan Allah lalu terpisahkan. Ada spasi sekarang, ada jarak. Tetapi jarak itu bukannya tak bisa dijembatan. Rahmat Allah, salibnya itu menjadi jembatan yang akhirnya menghubungkan antara Allah dan kita kembali. Dalam situasi gereja dan dunia masa kini, banyak individu dan kelompok yang dituntun oleh cita rasa iman yang hidup, berpaling kembali kepada belas kasih Allah.
Dan melalui cara hidupnya, melalui perbuatan-perbuatan, Yesus telah menyatakan bahwa kasih sungguh hadir di dunia di mana kita tinggal. Kasih yang berdaya guna, yang menghadirkan diri kepada manusia dan merangkul segala sesuatu yang membangun kemanusiaannya. Kasih ini secara khusus semakin terasa ketika bersentuhan dengan penderitaan, ketidakadilan, miskinan. Bersentuhan dengan seluruh kondisi historis manusia yang dengan berbagai cara terwujud dalam keterbatasan, kelemahan manusiawi baik secara jasmani maupun moral. Lihat sekarang kerahiman Allah ini menyentuh kondisi, situasi, batas-batas sejarah hidup kita. Dia langsung attach, menyentuh kita, menyatu dengan kita, kerahiman ini. Sehingga kodrat diri kita yang berdosa itu seolah-olah dilupakan oleh Allah. Dan itu yang akhirnya menguatkan kita. Karena bukan kesalahan kita yang dilihat oleh Allah sekarang. Tetapi perjalanan kembali kita bangkit dari situasi historis kita, bahkan dengan situasi sejarah kita yang adalah lemah, jasmani, rohani, moral, spiritual, semangat kadang-kadang hilang semangat doa, atau dalam relasional hilang semangat persaudaraan, semuanya itu dibawa bersama dalam keselamatan. Yesus Kristus mengajar bahwa manusia tidak hanya menerima dan mengalami belas kasih Allah, tetapi juga dipanggil untuk melakukan kemurahan hati terhadap sesama. Disebut dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seorang teman yang belajar kitab suci mengatakan, mungkin terjemahan lebih tepat, terpujilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Siapa yang memuji? Allah sendiri. Terpujilah orang. Gereja melihat kata-kata itu sebagai panggilan untuk bertindak, sekaligus berupaya melakukan kemurahan hati. Jadi from the words, kemurahan hati menjadi action, menjadi sebuah tindakan, perwujudan. Nah, refleksi Paus Yohanes Paulus II di atas lalu diperkaya oleh Paus Fransiskus lewat bulan Misericordiae Vultus, wajah kerahiman. Dalam kaitan dengan pemberitahuan tentang jubilium luar biasa kerahiman Allah yang dikumandangkan 11 April 2015. Di sana Paus Fransiskus membagikan permenungannya, Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Bapa. Dan kata-kata ini bisa merangkum dengan baik sebetulnya misteri iman kita. Bapa yang kaya dengan rahmat, tadi yang disebut oleh Paus Yohanes Paulus II. Setelah mewahyukan namanya kepada Musa sebagai Tuhan Allah penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, tak henti-hentinya menunjukkan dengan berbagai cara dalam sepanjang sejarah kodrati ilahinya. Kerahiman itu menjadi kata yang mewahyukan misteri Tritunggal Maha Kudus sendiri. Kerahiman merupakan tindakan terakhir dan tertinggi dengannya Allah datang menjumpai kita. Kerahiman mengungkapkan hukum asasi yang berada di dalam hati setiap orang yang memandang dengan tulus mata saudara-saudarinya dalam perjalanan hidup. Kerahiman itu menjadi jembatan yang menghubungkan Allah dan manusia, yang membuka hati kita pada harapan selalu dikasih meski kita bernoda. Hati kita menjadi hati kerahiman, bukan hati yang menilik-nilik kesalahan orang, mengintai-intai, atau sekedar membaca salah benarnya orang. Sehingga dengan itu lalu dalam perjumpaan keseharian kita menjudge, menunjuk-nunjuk, begitulah, kamu berdosa, kamu salah. Beda. Bukan untuk berjarak dengan orang ini, tetapi merasakan pertama-tama bagaimana subjek lain di hadapan kita. Pada posisi itu, apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita lakukan. Allah hadir seperti itu untuk manusia yang berdosa ini. Pada situasi manusia yang menderita ini,
yang dirindukan pastilah kebahagiaan, pastilah hidup dan kebangkitan. Maka Allah hadir di sana supaya kita mendapatkannya. Santo Yohanes ke-23 ketika membuka konsili menunjukkan jalan untuk diikuti. Sekarang mempelai Kristus ingin menggunakan obat kerahiman daripada mengangkat senjata kekerasan, daripada mengangkat senjata penghakiman, judge tadi, penilaian, sesat, tidak skisma dan lain-lain. Gereja menjauhkan diri dari ungkapan-ungkapan itu sekarang, tetapi datang dengan sapaan-sapaan persaudaraan, dengan harapan dan doa, ut unum sin dalam perbedaan iman Kristiani yang begitu banyak akhirnya diperkaya dengan denominasi kekristenan. Artinya sekarang hati ini dipenuhi dengan kerahiman dan itu yang ditawarkan kepada dia. Gereja Katolik ingin menunjukkan dirinya sebagai bunda yang penuh kasih bagi semua orang, yang sabar, ramah, tergerak oleh rasa belas kasih dan kebaikan terhadap anak-anak yang terpisah. Begitulah juga hati Bunda Maria, bukan? Yang besok kita rayakan kelahirannya. Dia sabar, ramah, tergerak oleh rasa belas kasih ketika perkainan di Kana punya masalah anggur itu. Santo Thomas Aquinas menunjukkan bahwa kerahiman Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan ciri khas kemahakuasaan Allah. Salah satu doa yang kuno dalam liturgi mengajak kita dalam doanya, ya Allah yang menyatakan kekuasaan-Mu terutama dalam belas kasihan dan pengampunan-Mu. Mazmur mengatakan, untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah kodrat kasih Allah sebagai tanda kesetiaannya kepada kita. Kasih setia. Orang-orang Israel memasukkan Mazmur ini yang disebut halal besar dalam doa-doa di hari-hari pesta liturginya yang amat penting. Bahkan Yesus sesudah menyanyikan nyanyian pujian, disebut Matius 26:30 itu, menyanyikan Mazmur itu tadi sebetulnya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Membawa para murid pergi ke Bukit Zaitun. Berdoa tentang kasih setia Allah. Dan ia mengadakan Ekaristi sebagai kenangan abadi akan dirinya dan kurban Paskahnya. Ia menempatkan tindakan pewahyuan yang amat luhur ini dalam terang kerahimannya. Maka misteri Ekaristi memang hanya bisa kita alami sebagai orang Kristiani, lebih Gereja Katolik, dalam semangat kerahiman dan kasih setia Allah. Baru di sana kita akan sampai kepada pengalaman iman Ekaristi sebagai Allah yang hadir dalam rupa tubuh dan darah yang menyelamatkan dan menguatkan manusia sebagai persembahan dan kurban yang membawa kita kepada keselamatan. Dengan menatap Yesus dan pandangan yang penuh belas kasihan, kita mengalami kasih Tritunggal Maha Kudus. Tugas perutusan Yesus yang diterima dari Bapa adalah untuk mewahyukan misteri kasih ilahi dalam kepenuhannya. Allah adalah kasih. Yang menggerakkan Yesus dalam segala situasi derita manusia tidak lain adalah belas kasihan. Melihat orang banyak itu yang kelaparan, tergeraklah hatinya. Hati. Dengan belas kasihan itu yang membaca hati orang-orang yang dijumpainya dan menjawab kebutuhan mereka yang paling dalam. Dengan hati dia menjumpai Zakheus, dia memanggil juga Matius pemungut cukai. Dengan hatinya. Hati yang penuh belas kasih, kerahiman. Atas dasar cinta yang berbelas kasih ini yang menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Dan hanya dengan beberapa potong roti, ia juga mengenyangkan sejumlah besar orang. Yang terakhir kita refleksikan, kita renungkan surat apostolik Misericordia et Misera sebagai penutupan jubileum luar biasa kerahiman di 20 November 2016. Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik ini menegaskan juga Misericordia, kerahiman itu. Yang pertama dari bagian siklik ini kita sebut adalah dua kata yang di dalam hal pengampunan. Misericordia et misera adalah dua kata
yang digunakan antara Yesus dan perempuan pendosa. Bisa dibaca oleh Bapak Ibu Suster, Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Ketika ada orang-orang tua-tua Yahudi itu membawa kepada Yesus orang yang dituduh berzina di sana. Tidak ada ungkapan yang lebih belas kasih, bela rasa. Betapa besar belas kasih dan keadilan ilahi bersinar dalam kisah ini. Yesus ketika mendatangi Simon Petrus dan para rasul lain yang bersembunyi di rumah setelah kebangkitannya, menurut banyak komentar atau katakanlah renungan atas bagian teks kitab suci itu menyebut para rasul berada di rumah itu sembunyi karena takut dikejar-kejar oleh tentara Roma dan lain sebagainya. Tetapi ada permenungan spiritual yang dibagikan oleh Uskup Raul Dael ini, beliau ini adalah uskup di Tandak di Filipina ini. Sangat menarik karena beliau mengatakan bahwa bisa jadi juga mereka sembunyi karena takut dan merasa bersalah kepada Yesus, gurunya. Petrus sudah menyangkalnya, Thomas tidak mempercayainya, dan yang pasti mereka meninggalkan Yesus sendiri di Golgota. Ini mirip dengan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa dan sembunyi dari Allah. Sama mereka sembunyi dari Yesus. Tetapi yang menarik adalah Yesus datang menjumpai mereka. Tidak pertama-tama dengan ucapan, "Hei Petrus, kamu sudah menyangkal aku. Mengapa? Hei Thomas, kamu tidak percaya. Mengapa? Hei para rasul, kamu meninggalkan saya. Mengapa?" Tidak. Tetapi dengan sapaan yang begitu meneguhkan dan menguatkan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai. Inilah sapaan hati, kasih setia Allah. Seorang berzina menurut saya Yohanes tadi, dan menurut hukum dapat diancam dengan hukuman raja. Tapi Yesus juga toh tidak hukumnya. Yesus memandangnya dengan belas kasih dan hanya mengatakan kepada perempuan ini setelah semua orang itu bubar, "Aku juga tidak akan menghukum engkau." Dengan kata lain, aku mengampuni engkau, sekarang pergilah. Dan yang lebih penting adalah jangan berbuat dosa lagi. Rahmat. Pengampunan adalah tanda yang paling nampak dari belas kasih Bapa yang diwahyukan Yesus dengan seluruh hidupnya. Tidak satu pun dari apa yang ditempatkan oleh pendosa yang bertobat di hadapan belas kasih Allah dapat dikecualikan dari pelukan pengampunannya. Belas kasih selalu merupakan tindakan cuma-cuma Allah Bapa kita di surga, tanpa syarat, bukan karena sebuah jasa. Belas kasih adalah tindakan konkret kasih, yang dengan ini juga akhirnya mengampuni dan mendatangkan perubahan yang mengubah hidup kita. Rahmat itu seperti sebuah energi baru, power baterai, yang memampukan kita, mendorong kita mampu seperti para rasul keluar dari rumah yang terkunci tadi menjadi pewarta baru, seperti perempuan mengikuti Yesus sebagai pengikutnya. Hidup baru. Allah penyayang dan pengasih, belas kasihnya berlangsung selamanya dari generasi ke generasi. Belas kasih Allah memeluk mereka semua yang percaya kepadanya. Betapa besar sukacita muncul dalam hati dua perempuan. Dua perempuan tadi yang berzinanya, Bapak Ibu, dan kalau masih ingat ada perempuan lain yang juga datang pada Yesus dan meminyaki kaki Yesus, yang disebut juga sebagai pezina dan pendosa, dua perempuan. Pengampunan membuat mereka merasa bebas pada akhirnya dan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air mata, rasa malu dan sakit mereka berubah menjadi senyuman seorang yang mengetahui bahwa dirinya dikasihi. Lihat betapa dahsyatnya rahmat kerahiman itu. Kalau kita datang menyapa orang yang jatuh dengan kerahiman kita, dengan hati kita yang sebetulnya adalah belas kasih dan kerahiman Allah sendiri, kita bisa melihat, menemukan nantinya itu smile, kebahagiaan itu, kegembiraan itu. Dan satu jalan menjadi kudus menurut Gaudete et Exsultate itu adalah kebahagiaan, senyum, keceriaan. Menjadi orang kudus itu salah satu tanda adalah kegembiraan, keceriaan, iman.
Belas kasih membangkitkan sukacita karena hati kita terbuka pada pengharapan akan hidup baru. Pengalaman akan belas kasih membawa sukacita. Jangan pernah kita membiarkan sukacita ini dirampas dari kita oleh permasalahan dan keprihatinan kita. Sebagai refleksi penutup, minggu depan sepertinya Lukas bab 6 ayat 1-13 berbicara tentang bendahara yang tidak jujur itu. Pertama-tama menggambarkan kultur hidup manusia yang dekat dan tak jauh dari dosa dalam bentuk muslihat, semangat manusia baru yang mau kegembiraan